Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik anak-anak bunda yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, good job. Oke, anak bunda, sebelum kita mulai pembelajaran, bunda mau ngecek kehadiran nih. Ayo, apakah hadir semua? Oke, pinter, good job. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa dimulai. Bunda pimpin sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, anak bunda yang soleh dan soleha. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mana bunda mau cek semangatnya nih. Oke, tepuk semangat. Semangat. Pinter, Masya Allah, good job ya. Oke, sekarang kita mulai pembelajarannya ya. Hari ini kita akan belajar subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Oke, ciri-ciri makhluk hidup ini sudah kita pelajari di pertemuan pertama ya. Nah, apakah masih ingat anak-anak bunda? Oke, good job. Kalau masih ingat, jadi ada berapa kemarin ciri-ciri makhluk hidup? Ada 5, yaitu makhluk hidup itu pasti bernafas. Yang kedua, makhluk hidup itu bergerak. Pinter. Yang ketiga, makhluk hidup itu pasti memerlukan makan dan minum. Pinter. Yang keempat, manusia itu pasti berkembang biak ya. Dan selanjutnya yang kelima, manusia itu makhluk hidup itu pasti apa coba? Masih ingat? Oke, peka terhadap rangsangan. Good job. Pinter. Nah, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup yang kita pelajari pada pertemuan pertama. Oke, yang selanjutnya bunda akan menjelaskan bagaimana makhluk hidup itu bergerak ya. Jadi bagaimana makhluk itu bergerak? Nah, makhluk hidup itu bunda kasih contoh ya. Makhluk hidup itu ada 3 macam, yaitu seperti ada manusia, kemudian ada hewan, dan ada tumbuhan. Semuanya pasti bergerak dan bernafas. Kalau tidak bergerak, kalau tidak bernafas, itu namanya apa? Benda mati. Pinter, good job ya. Nah, bunda kasih contoh nih untuk yang makhluk hidup yang bergerak, yaitu pada manusia. Manusia itu pastinya ya, anak-anak pasti tahu kan ya, kita semua pasti bergerak melalui apa anak-anak bunda? Melalui jalan ya, berjalan. Semuanya itu bergerak. Oke, selanjutnya hewan.
hewan itu Bunda kasih contoh bergeraknya misalnya pada hewan apa nih yang kalian suka? Apa? Ayam. Oke, pinter. Ayam apa? Pakai apa? Sama kayak kita, bergeraknya pakai kaki, ya. Pinter. Nah, ayam, kambing, sapi, domba dan sebagainya itu bergeraknya dengan menggunakan kaki. Kemudian ikan-ikan nih, suka makan ikan kan? Nah, ikan itu menggunakan sirip, ya. Sirip, ya, dengan paru-paru biasanya. Nah, selanjutnya itu Bunda kasih contoh pada tumbuhan. Tumbuhan pasti bergerak ya. Ada juga yang bergerak. Bunda contohkan itu daun putri malu dan apa? Matahari, bunga matahari. Bunga matahari dan putri malu itu bergerak ketika dia mengikuti arah matahari ya, Nana Bunda, di mana matahari itu tumbuh, kemudian kalau misalnya Bunda kasih contoh apa namanya nak, daun putri malu, kalau disentuh dia pasti akan menguncup atau tertutup. Dan juga daun putri malu itu berbeda dengan malam dan siang ya. Kalau malam dia pasti menutup dengan suhunya tersendiri. Misalnya kalau mungkin dingin ya, jadi akan tutup. Oke, selanjutnya bunga matahari. Bunga matahari itu akan ke arah ketika dia tumbuhnya matahari tersebut. Oke, selanjutnya anak bunda yang soleh dan soleha, kita akan mempelajari bagaimana kita bergerak itu. Gerak itu terbagi menjadi dua macam. Oke, yaitu gerak dengan berjalan dan gerak dengan berlari. Kalau berjalan itu bisa ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Juga begitu lari. Lari juga ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan, ya. Nah, lari juga ada berkelok-kelok atau berbelok-belok juga ada. Itu lari. Kemudian tangan dengan kaki itu berbeda ya. Antara dia melangkah. Kalau melangkahnya kaki kanan berarti yang majunya kaki kiri. Sebaliknya. Oke, semua ini sudah kita pelajari. Pastinya tentunya kita termasuk apa? Ini semua titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau Tuhan yang Maha Esa. Jadi semua yang Allah ciptakan, semua yang Tuhan ciptakan itu adalah patut disyukuri. Nah, bagaimana kita harus mensyukuri nikmat-nikmat tersebut? Kita bisa berjalan, kita bisa bernafas. Nah, itu adalah karunia dari Allah, karunia dari Tuhan. Maka dari itu kita akan kemudian karena kita makhluk hidup yang bernyawa, yang bernafas dan bergerak, maka semua itu adalah kuasa dari Sang Maha Pencipta, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang masih ingat sila keberapa Tuhan yang Maha Esa? Sila pertama, pinter. Apa? Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semuanya itu telah diciptakan oleh Allah semuanya. Jadi kita berlari, bergerak, kemudian itu semua kuasa dari Sang Maha Pencipta yang ada di Pancasila yang sila ke-1. Oke, nah berakhirnya pembelajaran kita hari ini. Udah cukupkan dulu untuk hari ini ya. Jangan lupa kita akan kerjakan evaluasinya. Siap, tetap semangat. Akhir kata Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.